Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sapa Jemaat GPT Lumajang maupun Jemaat GPT Jatiroto, ataupun siapa yang mendengarkan live stream ini, saya sapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kembali. Selamat kita untuk mendengarkan ibadah PA yang selalu kita dengarkan bersama-sama, supaya menolong kita semakin mengerti kedalaman dari firman Tuhan, sehingga kita bertanggung jawab bukan hanya secara rohani, namun juga kita bertanggung jawab secara kognitif di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam ibadah PA kita akan nyanyikan suatu pujian untuk mengawali ibadah kita. Kita nyanyikan suatu pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bernyanyi bersama dengan saya. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dari awal sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur
segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kami penghiburan, dan bahwa Tuhanlah yang memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah problema kehidupan yang kami jalani hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segenap hati kami, biarlah segenap kehidupan kami, segenap tindakan kami, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti pujian ini, bagaimana hati kami rindu untuk mengagungkan Tuhan sebagai pencipta kami, sebagai penolong kami, dan sebagai yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan membahas tentang pribadimu sendiri. Izinkan kami ya Tuhan membaca kitab suci-Mu, supaya ketika kami membacanya, kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, dan kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto yang mendengarkannya, kiranya Tuhan membukakan hati untuk boleh serius mendengarkan firman-Mu, membukakan mereka suatu kemauan untuk meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan, supaya kami bertanggung jawab di dalam hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami akan dengan sukacita untuk menyambut ibadah PA ini di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Bagi yang baru bergabung, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera selalu melimpah bagi kehidupan kita. Kiranya kesehatan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, dan juga keluarga dari Bapak Ibu senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan juga kiranya Bapak Ibu dijauhkan selalu dari virus-virus yang bukan dari Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara ada di dalam naungan Tuhan, ada di dalam lindungan Roh Kudus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita seperti biasa akan membahas doktrin Allah atau pengajaran tentang Allah, atau hal-hal yang berkaitan dengan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk Bapak Ibu, kita pelan-pelan ya. Kita akan masuk. Sekarang kita masuk kepada pengertian tentang doktrin Allah itu sendiri. Jadi doktrin Allah merupakan pengajaran tentang Allah, atau doktrin Allah adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, yang mencakup eksistensi, yang mencakup juga sifat, yang mencakup perbuatan, dan juga yang mencakup kehendak daripada Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang pengajaran tentang Allah, kita membicarakan setidaknya ada 4 bidang yang harus kita bicarakan. Kita akan membicarakan eksistensi atau keberadaan Allah. Kita juga akan membicarakan sifat-sifat Allah. Dan bukan hanya itu, kita juga akan membicarakan perbuatan atau karya Allah. Dan yang terakhir, kita akan membicarakan tentang kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang doktrin Allah itu mencakup sesuatu yang sangat luas. Artinya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan Allah kita akan bicarakan. Jadi doktrin Allah sebenarnya itu merupakan satu doktrin yang sangat luas sifatnya. Itu bisa mencakup seluruh aspek bidang ilmu Bapak Ibu Saudara. Jadi hal-hal yang berkaitan apa saja dengan Allah, kita akan membicarakannya Bapak Ibu Saudara. Itu pengertian sederhana tentang doktrin Allah atau pengajaran tentang Allah. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, pelan-pelan saja. Nah Bapak Ibu, namun sebelum kita masuk kepada sifat Allah, kepada karya Allah, kepada pekerjaan Allah, kepada natur Allah, kepada kehendak Allah, kita harus pahami satu statement yang begitu sangat indah Bapak Ibu Saudara dari seorang pendeta yang bernama Pendeta Ezra Soru. Mungkin Bapak Ibu tahu. Dia berkata demikian: manusia tidak akan pernah bisa memahami Allah secara sempurna. Allah yang bisa dipahami secara sempurna sejatinya dia bukanlah Allah. Jadi saudara sekalian, seyogianya, sebenar-benarnya kita nggak akan bisa memahami Allah secara sempurna. Malah Allah yang bisa dipelajari, dipahami secara
seyogianya, sesungguhnya dialah bukanlah Allah, saudara sekalian. Karena manusia yang terbatas itu mustahil akan bisa memahami secara sempurna Allah yang gak terbatas. Manusia yang begitu sangat jorok, sangat tidak suci, tidak akan mungkin bisa memahami Allah yang begitu berdaulat, Allah yang begitu suci. Allah yang menciptakan kita, tidak akan mungkin kita bisa pahami dia dan menempatkan dia di bawah otak kita, di bawah rasio kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya sesungguhnya apapun, sepintar apapun manusia, tidak akan bisa mungkin memahami Allah secara sempurna. Namun jikalau ini merupakan satu fakta, apakah kita tidak boleh belajar tentang Allah? Tentu tidak. Artinya apa? Ketika kita mengetahui fakta ini, berarti seberapa Allah menceritakan dirinya, sejauh mana Allah menceritakan karakternya, sejauh mana Allah menceritakan sifatnya, kehendaknya, sejauh itulah kita mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, saudara sekalian, ini begitu sangat indah. Jadi sejauh mana Allah menceritakan dirinya di dalam kitab suci, baik itu sifatnya, baik itu keberadaannya, baik itu kehendaknya, baik itu kedaulatannya, sejauh itulah kita bisa memahami tentang Allah. Hal-hal yang tidak dicatat oleh Allah, kita tidak perlu berusaha untuk mencarinya, dan kita tidak perlu berusaha untuk kita bisa memahami Allah secara sempurna, Bapak Ibu Saudara. Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah itu sendiri di dalam kitab suci, itulah yang akan kita bahas. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah memahami hal ini, ya. Sehingga ketika kita masuk kepada poin-poin selanjutnya, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan ragu. Next, kita akan masuk, ini sangat menarik sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, eksistensi Allah atau keberadaan tentang Allah, saya akan mengawali ini dengan satu pertanyaan. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Bagaimanakah kita sadar, kita tahu dan sadar dengan sepenuhnya bahwa Allah itu memang ada? Ada setidaknya 3 argumentasi yang saya berikan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah kita tahu dan merasakan bahwa Allah itu ada? Yang pertama adalah argumentasinya adalah argumen kosmologi. Argumen kosmologi yang dimaksud adalah argumen bahwa keberadaan tidak mungkin ada tanpa ada penyebab. Pelan-pelan, saudara, ya. Jadi argumentasi kosmologi berarti keberadaan yang ada sekarang ini tidak mungkin ada tanpa ada penyebabnya. Artinya apa? Artinya sesuatu tidak dapat berasal dari yang tidak ada menjadi ada, maka harus ada penyebab dari keberadaan atau dunia atau kosmos itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu keberadaan yang ada dengan sendirinya. Contoh, saudara, ya, ini HP, saya tidak melihat pembuatnya ini siapa, saya tidak melihat siapa pembuatnya ini. Namun saya percaya pasti ada pembuatnya ini. Bisa saja pembuatnya ini dari Jepang, bisa saja pembuatnya ini dari Korea dan lain sebagainya. Artinya keberadaan HP ini tidak mungkin moro-moro jatuh dari langit iki HP iki ono. Nggak mungkin. Itu nggak sesuatu yang nggak pas, sesuatu yang nggak berpendidikan, saudara sekalian. Artinya keberadaan material itu ada karena ada penyebab dia ada. Dia tidak mungkin ada secara tiba-tiba tanpa ada penyebab dia ada, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu saat, saudara, diadakan satu penelitian. Seorang ilmu geologi di Eropa, saya lupa namanya, dia pernah mengadakan satu riset. Dia mengurung binatang 20 di sebuah drum yang begitu sangat besar. Dia kurung binatang, di situ kambing, di situ kerbau, di situ sapi, di situ ayam. Pokoknya 20 jenis binatang dikurung dalam satu drum dan dimasukkan air sehingga mereka tenggelam, sehingga mereka mati, dan ditutup rapat. Dan ketika 2 bulan dibuka, semuanya bau busuk, bau bangkai dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyimpulkan satu kesimpulan yang sangat baik. Akhirnya ia menyimpulkan tidak ada yang hidup berasal dari yang tidak hidup. Tidak ada keberadaan orang itu bisa hidup berasal dari yang tidak hidup. Artinya apa? Artinya keberadaan yang hidup itu harus berasal dari pribadi yang hidup, saudara sekalian. Jadi itu kesimpulannya. Contoh yang kedua, saudara, ya, kita tahu ini. Siapa yang tahu ini lukisan siapa? Lukisan siapa? Mona Lisa, yes. Ini lukisan Mona Lisa. Ini merupakan lukisan paling agung, salah satu lukisan paling agung sepanjang sejarah
yang dilukis oleh Leonardo da Vinci kira-kira abad ke-16 seperti itu. Artinya lukisan yang begitu sangat indah ini nggak mungkin moro-moro turun dari langit, nggak mungkin. Itu omong kosong. Artinya apa? Ada arsitek, ada pembuat, ada inisiator daripada lukisan ini sendiri. Artinya yang ingin saya garis bawahi saudara, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, untuk membuktikan artinya tidak ada satu keberadaan yang ada dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukisan ini aja kita percaya bahwa ada pelukisnya. Bagaimana mungkin dunia yang begitu sangat indah ini tiba-tiba jatuh aja begitu brak gitu, nggak ada penyebabnya. Omong kosong saudara sekalian. Artinya sesuatu keberadaan pasti ada penyebab dari keberadaan itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia yang begitu sangat indah ini adalah hasil kerja Tuhan, adalah ciptaan Tuhan. Itu merupakan satu konklusi, kesimpulan yang begitu sangat berpendidikan sehingga menyelesaikan semua masalah. Jikalau kita mengatakan bahwa dunia ini bisa ada dengan sendirinya, maka itu sesuatu yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita melihat tidak ada sekarang yang bisa ada dengan sendirinya. Contoh, nggak mungkin televisi bisa ada dengan sendirinya. Masuk si bumi bisa ada dengan sendirinya, sementara yang lain tidak bisa ada dengan sendirinya. Nggak konsisten Bapak Ibu Saudara ya. Namun ketika kita mengakui bahwa dunia ini ada karena ciptaan Tuhan, maka seluruh masalah dari seluruh filsafat itu selesai. Artinya keberadaan itu bermula ketika Allah menciptakan. Oleh sebab itulah Alkitab berkata, semua dari Allah, untuk Allah dan bagi Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia dan bagi Dia Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh pergumulan orang-orang cendekiawan sepanjang sejarah sebenarnya sudah selesai, bahwa memang dunia ini diciptakan oleh Allah saudara sekalian. Oh luar biasa saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, ini seorang ilmu, seorang matematika, seorang dosen luar negeri yang sangat luar biasa. Namanya John Lennox, mungkin Bapak Ibu tahu bagi seorang yang suka matematika. Dia berkata begini Bapak Ibu Saudara, ketika dia merupakan guru besar di satu universitas, dia mengatakan seperti ini. Semakin saya mengerti hukum-hukum tentang science atau tentang dunia seperti itu, semakin saya percaya bahwa Allah ada. Karena saya itu merasa terpukau akan jauhnya, akan indahnya, akan rumitnya alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia berkata, semakin saya memahami hukum-hukum alam, hukum-hukum sky, semakin saya percaya Tuhan. Karena saya takjub akan rumitnya dunia ini, dan bukan hanya itu, akan indahnya dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan saudara sekalian. Jadi dia semakin memahami, semakin dia mengerti bahwa Tuhan yang mencipta dunia ini, semakin masalah-masalah filsafat yang dia alami semakin selesai saudara. Jadi ingat, satu keberadaan itu ada karena Tuhan yang mencipta. Itulah yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin dunia ini ada dengan sendirian. Tentu Allah menciptakan dunia ini sehingga seluruh pergumulan kita, kebingungan kita selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya itu yang pertama, argumentasi yang pertama membuktikan bahwa Allah itu ada dan kita rasakan. Yang kedua argumentasi teleologi, artinya argumentasi tujuan. Nah saudara, segala ciptaan itu tentu memiliki tujuan. Adanya tujuan dan pengaturan yang sistematis dari alam semesta membuktikan adanya arsitek ahli di belakangnya. Artinya setiap ciptaan memiliki tujuan. Sepatu tidak akan mungkin diciptakan atau dibuat tanpa memiliki tujuan. Tentu ada tujuannya, itu sebagai alas kaki kita, untuk melindungi kaki kita dan lain sebagainya. Baju dicipta tidak mungkin tidak memiliki tujuan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita melihat alam semesta ini dan segala isinya, ada semua tujuannya diciptakan. Ada pengaturan yang sistematis di dalamnya saudara. Enggak mungkin alam semesta ini, perhatikan saudara, alam semesta ini tersistem dengan begitu sangat sistematis, terstruktur dengan begitu sangat sistematis saudara sekalian. Saya akan terangkan saudara, ini tata surya kita. Konon orang berkata ini tata surya galaksi Bima Sakti seperti itu. Ini matahari. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan sekarang mungkin Pluto sudah tidak mengorbit lagi di matahari. Bapak Ibu Saudara,
jarak dari matahari ke bumi kira-kira 93 juta mil jauhnya, saudara sekalian. Dan itu merupakan jarak yang sangat aman, itu merupakan jarak yang sangat stabil untuk makhluk hidup bisa hidup. Jaraknya itu lebih 1000 saja, makhluk hidup tidak akan bisa hidup, saudara sekalian. Jadi ini semua sudah ada di dalam aturan, saudara. Jikalau kita hidup di Venus, itu tentu semakin panas. Jikalau kita hidup di Merkurius, apalagi, itu merupakan sesuatu yang sangat panas karena dekat dengan matahari. Tentu, saudara, ini sudah tersistem dengan begitu sangat rupa. Jikalau kita tinggal di Mars, di Jupiter, mungkin itu merupakan keadaan yang sangat dingin karena jauh mengorbit di matahari. Jadi, Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah. Jarak yang dibuat 93 juta itu merupakan jarak yang sangat ideal, dan itu merupakan jarak antara bumi dengan matahari, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sangat indah. Nggak mungkin ini moro-moro jadi begini, omong kosong. Saya bilang itu omong kosong, saudara sekalian. Mengapa tidak ada kehidupan di Mars walaupun ada air di sana? Mengapa tidak ada kehidupan di Merkurius walaupun katanya penemuan terkemudian mengatakan bahwa Merkurius dan tanah di Merkurius dan tanah di bumi setidaknya memiliki kandungan yang sama. Tapi mengapa tidak ada kehidupan di sana? Karena tidak mungkin ada oksigen, karena panasnya yang begitu sangat luar biasa. Yang ingin saya garis bawahi adalah tentu ini tersistem, tentu ini ada yang mengatur, tentu ini moro-moro nggak mungkin geblak begitu aja, omong kosong, saudara sekalian. Artinya itulah yang membuktikan ada arsitek yang sangat ahli yang mencipta dunia ini, yang mencipta alam semesta ini, saudara. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, kenapa ini nggak jatuh ke sini? Kenapa Saturnus nggak jatuh ke sini? Kenapa bumi nggak jatuh atau nggak ditarik gaya gravitasinya ke matahari? Kenapa nih ditarik gaya gravitasinya hancur semua bumi dan lain sebagainya? Artinya apa? Ada yang mengatur. Mengapa ini tidak bertabrakan antara ini dengan ini? Jadi mengorbit ke sana, berputar. Ini juga mengorbit, berputar. Jupiter juga mengorbit, berputar. Saturnus mengorbit, berputar. Mengapa mereka nggak tubrua? Mengapa nggak terjadi seperti itu? Mengapa mereka berputar sesuai dengan porosnya? Artinya itu sudah tersistem, saudara sekalian. Itu menandakan bahwa Tuhanlah sang arsitek yang ahli, yang menciptakan alam semesta ini. Itulah membuktikan bahwa Allah ada, bahwa Allah kita rasakan. Omong kosong Allah gak ada. Omong kosong Allah tidak yang mencipta ini. Omong kosong tidak ada yang mendesain ini. Omong kosong, saudara sekalian. Itu yang membuktikan bahwa Allah ada, saudara. Amin, saudara sekalian. Dan yang ketiga, saudara, tadi argumentasi, kosmologi, argumentasi, teologi, dan yang ketiga adalah argumentasi moral atau antropologi. Antropologi itu berasal dari kata antropos yang berarti manusia yang memiliki sifat moral. Nah, saudara, yang saya maksud seperti ini. Manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi ada sifat moral, akal budi, spiritual yang ada di dalam diri manusia yang dimiliki. Hal itu membuktikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Saudara sekalian, seyogianya binatang tidak memiliki sifat moral. Mereka hanya memiliki insting, dan mereka berjalan dan mereka berinteraksi sesuai dengan insting yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sebenarnya mereka tidak memiliki sifat moral, walaupun memang binatang sangat mengasihi anaknya atau melindungi anaknya. Itu merupakan satu insting yang ada di dalam diri binatang. Namun binatang tidak akan mungkin bersekutu dengan Tuhan. Binatang tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan. Namun manusia itu bukan hanya biologis yang seperti binatang, namun ia memiliki sifat moral, akal budi, spiritual yang dimiliki. Saudara sekalian, hanya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab. Hanya manusia yang memiliki rasa bersalah. Hanya manusia yang memiliki sifat bisa mengoreksi dirinya sendiri. Saudara pernah nggak? Mungkin teman-teman juga pernah di sini. Ketika salah, kita mungkin pernah salah ya, atau karena salah. Setelah itu kita masuk kamar, mungkin seperti itu. Tapi di dalam kamar kita berkata, harusnya nggak ngono. Ada harusnya tadi nggak marah. Harusnya tadi kamu melakukan ini. Harusnya tadi kamu nggak bohong. Harusnya tadi kamu
kamu tadi mengasihi dia. Ketika kita masuk kamar, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita mereview diri kita sendiri karena ada kesalahan yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara sekalian, itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Itu tidak bisa dilakukan oleh binatang. Hal-hal itulah, argumentasi antropologi inilah, sifat moral inilah yang membuktikan bahwa Allah ada, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Itulah juga yang membedakan bahwa kita berbeda dengan binatang. Karena kita bisa tahu sendiri salah, aku salah. Masuk kamar sendiri nangis, kenapa aku diputuskan? Kita mengoreksi diri kita sendiri, saudara sekalian. Bapak Ibu, hanya manusia yang bisa melakukan hal itu, saudara. Binatang tidak memiliki sifat mengoreksi dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, saudara, argumentasi antropologi artinya itu membuktikan bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan, saudara sekalian. Ingat, bukti bahwa Tuhan ada dan bisa kita rasakan. Yang pertama adalah argumentasi kosmologi, bahwa tidak ada keberadaan yang ada dengan sendirinya, namun Tuhanlah yang menjadikan itu ada. Yang kedua adalah bahwa argumentasi teleologi, artinya adalah ada tujuan, ada sistem, ada pengaturan yang sistematis di segala ciptaan. Dan yang ketiga adalah argumentasi moral atau antropologi yang membuktikan bahwa manusia memiliki sifat-sifat Tuhan, yang memiliki karakter Tuhan yang berbeda dari binatang-binatang yang lainnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, saudara, mengapa saya menjelaskan hal ini? Karena di zaman yang postmodern ini, jarang sekali sekarang orang percaya Tuhan. Benar ya? Benar ya? Jarang sekali orang sekarang percaya Tuhan. Bahkan di kalangan Kristen sendiri. Bahkan, saudara, satu kuliah saya sendiri tidak mempercayai akan keberadaan Allah. Dia sudah menyangkali keberadaan Allah dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu di bangku-bangku gereja, bahkan di bangku-bangku teologi pun itu sudah ada. Bahkan bukan hanya di luar negeri yang sekarang itu bebas memilih sebagai ateis dan lain sebagainya. Di kalangan Indonesia aja, Asia Tenggara aja, yang sangat memelihara tentang adat, yang sangat memelihara tentang etika, itu pun sudah banyak orang-orang yang tidak lagi percaya tentang Allah. Namun melalui argumentasi ini, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin, saudara sekalian. Yes. Sekarang kita selesai argumentasi tentang keberadaan Allah. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, penyataan Allah. Bagaimanakah Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Jikalau dunia berkata manusia yang mencari Tuhan, namun kitab suci berkata sebaliknya, Allah lah yang mencari manusia. Jikalau semua dunia berkata bahwa manusia lah yang datang kepada Tuhan, Alkitab sebaliknya, Allah lah yang datang kepada manusia. Artinya, Bapak Ibu Saudara, bukan manusia yang mencari Tuhan, namun Tuhanlah yang mencari manusia. Bukan manusia yang menyatakan dirinya kepada Tuhan, namun Tuhanlah yang menyatakan dirinya kepada manusia, saudara. Oleh sebab itu Allah menyatakan dirinya melalui dua hal, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Ini sekilas saja, saya tidak akan perpanjang di sini. Penyataan umum seperti yang sudah kita bahas, itu ada alam semesta seperti yang kita bahas. Argumentasi kosmologi itu alam semesta dijadikan oleh Tuhan karena itu dia tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Jadi itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Penyataan umum itu juga ada hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ayat-ayatnya. Penyataan umum itu juga ada iman natural, artinya iman akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua adalah berbicara tentang penyataan Allah, ada penyataan khusus. Kita sudah belajar penyataan khusus itu ada dua, yaitu Alkitab yang kita baca hari ini dan juga Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Itu adalah penyataan khusus. Jadi melalui penyataan umum Allah menyatakan dirinya, melalui penyataan khusus Allah juga menyatakan dirinya. Jadi ada dua front. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Penyataan umum memang tidak cukup, saudara sekalian. Memang dunia ini, alam semesta yang menceritakan tentang perbuatan Allah, pekerjaan Allah, namun itu tidak cukup. Harus ada penyataan khusus, yaitu Alkitab, yaitu Kristus, yaitu anugerah Tuhan kepada diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita selesai tentang penyataan Allah yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, Kristus sebagai master point dari Alkitab itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kita akan membahas ini.
Sekarang kita masuk kepada 3 pertanyaan berkaitan dengan eksistensi Allah, berkaitan dengan keberadaan Allah. Kita tadi sudah belajar bahwa Allah itu memang ada melalui argumentasi kosmologi, teleologi, dan juga argumentasi antropologi dan sifat moral. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang biasa dipopulerkan oleh para sarjana, oleh para cendekiawan yang berusaha merusak iman Kristen. Yang pertama adalah, siapakah yang menciptakan Allah? Oh, ini pertanyaan pertanyaan apa ini? Siapakah yang menciptakan Allah? Jikalau bumi ada, itu karena dicipta. Terus siapa yang menciptakan Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup sudah gereja menutup mata akan hal ini. Cukup sudah para pendeta berkata, nggak usah tanya Alkitab, nggak usah bertanya, itu dosa. Cukup sudah saudara sekalian. Alkitab berkata bahwa kita memang harus mempertanggungjawabkan iman kita baik atau tidak baik waktunya. Ketika ada orang yang bertanya dengan satu kemauan memang untuk mengetahui kebenaran, iman Kristen harus siap menjawab saudara sekalian. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta, ini jujur saja saudara. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta, tiba-tiba pendeta itu berkata, pikiranmu sudah dipengaruhi oleh iblis. Kamu mengkritik Alkitab. Oh Tuhan, sakit hati aku rere. Aku loh cuma tanya. Pikiran itu ditunggangi oleh iblis yang mengkritik Alkitab. Alkitab bukan untuk dikritik, Alkitab untuk diimani. Bagaimana mungkin saya bisa mengimani Alkitab yang tidak saya mengerti? Itu omong kosong. Saya akan mengimani Alkitab yang benar-benar saya mengerti dalil-dalil, yang benar saya mengerti teori, asas-asas yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, saudara. Benar, saudara. Aku dihujat begitu sangat berat waktu itu. Dicap sesat, dicap mengandalkan otak dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, cukup sudah di zaman postmodern ini, gereja harus berubah. Gereja harus berani menjawab pertanyaan-pertanyaan sekuler seberat apapun, sepandai apapun, sekritis apapun saudara sekalian. Karena Rasul Paulus juga mengalami hal itu, menjalankan hal itu. Ia berdialog dengan ahli-ahli Taurat, berdialog dengan orang Farisi, dengan orang Saduki, dengan kepala-kepala agama, dan dia membuktikan bahwa memang Tuhan itu ialah Yesus yang menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah, karena argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh Rasul Paulus, maka terbentuklah jemaat Korintus, terbentuk jemaat Efesus, terbentuk jemaat Filipi, dan jemaat-jemaat yang lain sebagainya. Itu salah satu metodenya adalah dia berdialog, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipopulerkan pada saat hari itu, Bapak Ibu Saudara. Bisa Bapak Ibu baca itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 sampai seterusnya. Itu merupakan satu perjalanan Rasul Paulus yang berdialog dengan orang-orang cendekiawan pada saat hari. Nah sekarang kita menjawab, jikalau bumi ada, itu ada karena dicipta. Sekarang kita mau tahu, terus yang menciptakan Allah siapa? Jikalau bumi tidak bisa ada dengan sendirinya, mengapakah Allah bisa ada dengan sendirinya? Mengapakah jikalau Allah ada dengan sendirinya, mengapakah bumi tidak bisa ada dengan sendirinya? Ini kan satu pertanyaan yang harus kita jawab, saudara sekalian. Jadi, Bapak Ibu Saudara, apakah ada satu fakta yang ada dengan sendirinya? Bukan materi ya. Apakah ada satu hal yang ada dengan sendirinya? Ada. Tapi tidak ada satu materi yang ada dengan sendirinya. Ini pelan-pelan saudara ya. Nanti saudara akan bisa mengerti apa yang saya katakan. Materi tidak akan mungkin bisa ada dengan sendirinya. Namun yang bukan materi itu bisa ada dengan sendirinya. Apa itu yang ada dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara? Yaitu kebenaran. Itu merupakan satu asas yang ada dengan sendirinya. Itu merupakan satu esensi yang ada dengan sendirinya. Sejak kapan 1 tambah 1 itu 2? Apakah mungkin 1 tambah 1 suatu saat 20 tahun kemudian akan hasilnya 4? No, omong kosong, tidak akan mungkin. Sejak kapan kebenarannya bahwa matahari itu terbit dari timur dan tenggelam ke barat? Apakah mungkin suatu saat matahari akan terbit di barat dan akan tenggelam di timur? Enggak. Artinya apa? Ada satu kebenaran, hanya kebenaran yang bisa ada dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Allah lah kebenaran itu sendiri. Hanya kebenaran yang bisa ada dengan sendirinya. Materi tidak akan bisa ada dengan sendirinya. Kebenaran ada dengan sendirinya. Dari kebenaran inilah tercipta materi yang ada sekarang ini.
Kira-kira bisa dipahami saudara. Jadi siapakah yang menciptakan Allah? Tidak ada yang menciptakan Allah. Dia ada dengan sendirinya. Dan dari dialah berasal segala sesuatu yang berbentuk materi. Yes. Sekarang kita menyelesaikan satu fakta yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang filsafat, orang-orang ateis yang tidak bertanggung jawab, saudara sekalian. Kebenaran merupakan keberadaan yang ada dengan sendirinya, yang tidak dipengaruhi waktu dan zaman. Dia benar dari dulu dan sampai selama-lamanya ia benar. Dia ada dari dulu sampai selama-lamanya dia ada. Yaitu kebenaran itu sendiri, saudara. Kebenaran 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu adalah kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita bisa berdialog, kita bisa berdebat dengan kebenaran relatif yang mengatakan bahwa bumi ini bulat atau datar. Kita bisa berargumentasi. Ada yang berkata bumi itu tidak bulat, bumi itu datar. Oh, it's okay. Kita bisa toleransi akan hal itu. Namun fakta bahwa 1 tambah 1 2 itu merupakan satu fakta yang tidak terbantahkan. Orang yang berkata 1 tambah 1 3 merupakan melawan dalil daripada kebenaran itu sendiri. Tidak akan mungkin kita toleransi mengatakan, oh 1 tambah 1 3 bro, ya wes gimana ya wes 3. Nggak mungkin saudara. Jadi ingat saudara, ada satu kebenaran yang ada dengan sendirinya, yaitu Allah lah yang ada dengan sendirinya itu. Dari dialah berasal segala sesuatu yang bersifat materi. Dari kebenaran yang ada dengan sendiri inilah berasal dunia, berasal alam semesta, berasal semua makhluk hidup di dalamnya, berasal tumbuh-tumbuhan, berasal binatang-binatang, berasal gunung-gunung. Semuanya yang ada dari kebenaran yang ada dengan sendirinya inilah. Dari dialah bersumber segala sesuatu yang bersifat materi. Karena apa? Karena Allah tidak bersifat materi, saudara sekalian. Hanya dari dialah yang berasal semua yang bersifat materi. Siapakah yang menciptakan Allah? Tidak ada yang menciptakan Allah. Allah ada dengan sendirinya. Terus mengapakah bumi tidak bisa ada dengan sendirinya? Allah ada dengan sendirinya, bumi ada karena ia diciptakan. Terus mengapakah bumi tidak bisa ada dengan sendirinya? Harus ada yang dicipta dan harus ada yang mencipta. Itu jawabannya. Memang harus ada yang dicipta. Dan jika bumi bisa ada dengan sendiri, saya juga percaya bahwa tidak harus bumi dicipta. Artinya apa? Harus memang ada yang mencipta dan harus memang ada yang dicipta. Tidak mungkin semuanya jadi pencipta. Harus memang ada yang mencipta dan ada yang dicipta. Allah sebagai pencipta dan bumi dan segala isinya adalah ciptaan. Kita selesaikan satu pertanyaan sepanjang sejarah yang sudah ditanyakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya tidak ada yang menciptakan Allah, namun Allah ada dengan sendirinya. Amin, saudara sekalian. Pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab, bagaimanakah menjelaskan Allah kepada orang ateis? Kira-kira menjelaskan Allah kepada orang ateis itu seperti menjelaskan gedung kepada orang timur. Ini contoh kepada pedalaman orang di timur. Menjelaskan Allah kepada orang ateis itu seperti mungkin menjelaskan gedung, menjelaskan JW Marriott kepada orang yang tinggal di desa timur sana, yang di hutan-hutan saya. Saya enggak bermaksud merendahkan, enggak. Tapi itu sebagai ilustrasi saja supaya menolong kita. Namun kita harus menjawab, saudara sekalian. Ateis itu terbagi menjadi 3 setidaknya. Ada yang dinamakan ateis relatif. Ateis relatif ini adalah dia sebenarnya percaya Tuhan ada, namun dia hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Ini sering kita lihat ya, di mana-mana ya. Dia percaya Tuhan ada, namun seolah-olah dia hidup tanpa Tuhan. Sakar PDW. Dia main judi, dia jajan-jajan ke doli sana, icip-icip sana kemari. Dia percaya Tuhan ada bro? Iya ada. Tapi dia hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Sering selingkuh dan lain sebagainya. Saya tidak usah ceritakan itu, kita bisa terbuka mata untuk melihat itu. Itu namanya ateis relatif. Dan yang kedua adalah ada yang dinamakan ateis yang berargumen. Artinya ateis yang jujur. Dia memang jujur, dia mengatakan aku gak percaya Tuhan. Itu ateis yang jujur. Jadi dia belak-belakan, to the point, mengatakan ia tidak percaya Tuhan. Itu namanya ateis kejujuran seperti itu. Dan yang ketiga adalah ada namanya ateis, bukan hanya dia tidak percaya akan keberadaan Allah, tidak percaya Allah ada, tapi juga memberikan sanggahan.
Jadi bukan hanya dia tidak percaya Allah ada, namun dia memberikan sanggahan dan ingin mempengaruhi orang lain. Jadi ada stepnya saudara. Dia memang gak percaya Allah ada, namun dia ingin mengajak orang-orang untuk mengikuti dia. Nah saudara sekalian, sebenarnya tidak ada satu ateis pun yang jujur. Gak ada. Gak ada satu ateis pun yang jujur. Seorang filsuf terkemuka yang bertobat, Stephen Tong, pernah berkata, tidak ada satu filsuf pun yang jujur. Seorang filsuf, seorang ateis itu maksud saya, maafkan, tidak ada seorang ateis pun yang jujur. Seorang ateis itu adalah orang yang percaya ada Tuhan, namun Tuhan yang ada itu lebih baik tidak ada. Itu seorang ateis. Jadi seorang ateis pada dasarnya dari dalam hatinya dia sebenarnya percaya Allah ada, namun dia lebih percaya Allah yang ada itu tidak ada. Saudara sekalian, ini merupakan satu kalimat yang harus dicermati. Dia lebih percaya bahwa Allah yang ada itu, dia percaya Allah ada, tapi dia menekankan di dalam hatinya Allah nggak ada, Allah yang ada. Seperti itu saudara. Dan dia berusaha menyangkali Allah, menyangkali hati nuraninya bahwa Allah itu tidak ada saudara. Bapak ibu saudara, seorang ateis pernah berkata, jika Allah ada bro, ayo tunjukkan pada saya mana Allah itu ada. Yo, aneh aku lihat, aku percaya Allah itu ada. Kan sering begitu ya. Terus dibuat satu ilustrasi, kita mungkin tahu ilustrasinya apa. Nak, mari nak, minta uang sama Tuhan. Anak itu minta uang sama Tuhan. Tuhan minta uang, ya ternyata uangnya nggak jatuh dari langit, ditunggu setengah jam nggak jatuh dari langit. Tiba-tiba seorang ayah itu berkata kepada anaknya, nak, sekarang minta uang baik apa? Pak, minta uang. Kasih uang. Nah, nggak ada Tuhan. Nah, Bapak ibu saudara, inilah argumentasi yang dipopulerkan oleh orang-orang ateis. Saudara sekalian, apakah yang tidak kelihatan itu membuktikan bahwa itu tidak ada? Apakah sesuatu yang tidak bisa didiagnosa, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dipandang, yang tidak bisa diselidiki itu membuktikan bahwa hal itu tidak ada? Kita tidak melihat angin, kita tidak bisa merasakannya, mendiagnosanya. Merasakannya bisa, namun kita tidak bisa menyelidikinya. Namun apakah itu berarti angin tidak ada? Angin jelas ada, itu bisa kita rasakan. Bapak ibu saudara, sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa diselidiki, didiagnosa, itu belum tentu tidak ada. Allah lebih daripada itu saudara sekalian. Kita tidak bisa menyampaikan Tuhan dengan materi. Allah melampaui hal itu semua. Allah jauh dari atas itu semua saudara sekalian. Jadi Bapak ibu saudara, untuk menjelaskan Allah kepada orang ateis, kita harus berangkat dari satu pengertian bahwa mereka harus jujur dengan hatinya, bahwa Allah ada dan mereka jujur terhadap hati nuraninya, bahwa memang mereka meyakini akan keberadaan Allah. Bapak ibu saudara sekalian, suatu saat ketika orang ateis itu berkata tidak ada Tuhan, nah terus saya bilang, minta tanganmu bro. Untuk apa? Ya minta air tanganmu. Mau apa? Mau tak ambil tanganmu, tak colok dulu ke listrik gitu. Lo tuh apa? Saya mau tanya, mau tahu dulu listrik ada atau enggak? Ya pasti ada bro, aku mau tahu listrik ada atau enggak. Minta tak ambil tanganmu, tak colok masukkan ke lubang apa listrik gitu. Ya pasti ada. Aku gak percaya listrik itu ada sebelum tak colok tanganmu ke sana. Aku baru percaya listrik itu ada. Begitu juga ketika orang ateis berkata yang demikian. Bapak ibu saudara, listrik itu bukan sesuatu yang kelihatan, namun memang ada saudara sekalian. Artinya seorang ateis memiliki satu standar yang ganda. Dia tidak mau diberikan satu standar yang diberikan oleh dirinya sendiri untuk dibentukkan kepada dirinya sendiri. Dia hanya mau memberikan standar kepada orang lain, namun ketika standar itu disampaikan kepada dirinya sendiri, ia tidak jujur akan hal itu saudara. Bisa yang memahami untuk hal-hal ini saudara ya? Oke, pertanyaan yang ketiga saudara sekalian. Pertanyaan yang ketiga supaya kita cerdas, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang menyerang iman Kristen. Karena saya tahu akhir-akhir ini ada satu pendeta yang senior sekali, luar biasa. Saya sudah bisa sebut nama. Saya rasa dia adalah senior saya. Saya juga merasa dia adalah dosen saya. Namun pada akhir-akhir, pada ujung-ujung karirnya dia berkata bahwa tidak ada Allah Tritunggal. Waduh,
saya begitu sangat berat gitu loh, hati saya begitu sangat. Artinya apa? Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang menyerang prinsip-prinsip iman Kristen, saudara. Yang ketiga, apakah kita mempercayai evolusi? Apakah evolusi itu benar? Apakah memang ada evolusi? Saya percaya ada evolusi. Ya, mungkin saudara berkata, pendeta sesat ini. Enggak saudara. Saya percaya evolusi ada. Namun evolusi yang saya maksud adalah evolusi yang tidak mengubah hakikat daripada ciptaan itu sendiri. Saya percaya dahulu bahwa buaya itu adalah satu makhluk yang lebih besar daripada sekarang. Saya percaya itu. Saya percaya. Dan sampai sekarang dia berevolusi menjadi buaya yang semakin kecil, itu saya percaya. Karena berdasarkan penemuan-penemuan yang terkemudian pada saat hari ini. Saya percaya hal itu. Saya percaya bahwa dahulunya burung itu adalah burung-burung yang besar, mungkin sayapnya itu bisa 3-4 meter, saya percaya. Karena itu berdasarkan penemuan. Namun seperti yang saya garis bawahi, evolusi yang saya percayai adalah evolusi yang tidak mengubah hakikat daripada binatang itu sendiri. Tidak akan mungkin buaya akan jadi beruang, omong kosong. Itu udah mengubah hakikat daripada binatang itu sendiri atau ciptaan itu sendiri. Tidak akan mungkin seorang beruang itu bisa menjadi kelinci. Enggak akan mungkin. Evolusi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Evolusi berasal dari satu, dan dia menyebar kepada semua, berevolusi menjadi ribuan makhluk. Omong kosong, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Evolusi yang saya maksud adalah evolusi yang hanya mengubah bentuk fisiknya, namun tidak mengubah hakikat dari binatang itu. Itu kesimpulannya, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya tidak percaya bahwa suatu saat monyet itu akan jadi manusia. Nggak percaya aku. Apakah Bapak Ibu sekarang mungkin 60 tahun, 70 tahun, saya sekarang 27 tahun. Saya tidak pernah melihat bahwa dahulu monyet yang saya lihat itu suatu sekarang itu sudah jadi manusia. Saya nggak pernah lihat. Padahal evolusi berkata manusia itu dari monyet, bukan dari kera, bukan. Saya nggak melihat hal itu. Jangankan hal itu, saya bisa flashback ke belakang 1500 tahun, saya sekarang bisa tahu. Kenapa bisa tahu? Dari sejarah. Saya tidak ada melihat satu fakta sejarah dari 1500 tahun sampai 2000 sekarang, katakanlah setengah abad, bahwa ada monyet itu jadi manusia. Tentu pada zaman 1500 tahun sudah ada di situ, sudah ada sedikit peningkatan teknologi lah, walaupun belum ada foto pada saat itu. Tapi tentu sejarah-sejarah itu bisa kita selidiki, bisa kita catat, bisa kita cari, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dari selang waktu 500 tahun membuktikan bahwa tidak ada binatang yang jadi manusia. Bahkan jika kita flashback ke belakang lagi, zaman-zaman Yesus Kristus pada abad pertama sampai sekarang, tidak ada fakta sejarah yang mencatat bahwa binatang itu suatu saat jadi manusia, bahwa kera itu suatu saat jadi manusia. Padahal sudah berselang waktu 1000 tahun, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya evolusi yang mengubah hakikatnya itu tidak bisa lagi dipercaya. Kita tidak mempercayai evolusi yang mengubah hakikat dari binatang itu. Namun kita mempercayai evolusi yang mengubah fisik dari binatang itu, namun tidak mengubah hakikat atau nilai daripada binatang itu sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini clear. Kita memang tidak menolak penemuan-penemuan yang sekarang. Kita tidak bisa menolak hal itu. Namun kita juga tidak moro-moro menerima langsung argumentasi bahwa manusia itu berasal dari kera. Itu sesuatu yang tidak bertanggung jawab, saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebagai poin yang terakhir bagi kita, saudara sekalian, di poin yang terakhir kita sudah belajar tadi adalah eksistensi Allah, kita sudah belajar. Kita juga sudah belajar tadi adalah penyataan Allah, kita sudah belajar. Dan sekarang kita belajar atribut-atribut Allah. Apa sih yang dimaksudkan atribut-atribut Allah, saudara? Artinya adalah atribut itu adalah kumpulan karakteristik Allah yang ada di dalam dirinya. Atribut itu berbicara tentang karakter-karakter Allah yang ada di dalam dirinya. Kita akan susun secara sistematis. Itu yang dinamakan atribut-atribut Allah. Nah, atribut Allah ini dibagi menjadi dua, saudara sekalian. Artinya penyusunan karakteristik Allah secara sistematis yang dijelaskan oleh Allah sendiri melalui kitab suci. Atribut Allah itu dibagi menjadi dua bidang atau dua front, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah front dalam kategori non-moral. Nah, saudara sekalian, atau metafisik. Jadi kategori Allah atau atribut Allah yang pertama adalah
bahwa Allah adalah roh. Saya ajak kita semua untuk baca Alkitab ya. Kita akan buka satu ayat Alkitab supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Ini poin terakhir bagi kita saudara sekalian. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi atribut Allah yang pertama adalah atribut non moral atau atribut metafisik yang tidak bisa kelihatan. Yang pertama, atribut non moral itu adalah Allah adalah roh. Maka dari itulah saudara sekalian, saya katakan bahwa memang Allah itu gak bisa didiagnosa, Allah itu gak bisa diselidiki, Allah itu gak bisa dipegang, Allah itu gak bisa di zoom dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Allah itu roh adanya. Kenapa harus roh? Kenapa tidak berbentuk materi? Karena jika Allah berbentuk materi, saudara, Dia tidak akan menjadi maha kuasa. Karena materi akan terhalangi oleh ruang dan waktu. Mengapa Allah menjadi roh? Mengapa Allah pribadinya roh? Karena itu membuktikan ketika pribadinya roh, itu menjadikan Dia maha kuasa, maha hadir, maha pencipta dan lain sebagainya. Jika Allah berbentuk materi, itu akan menjadikan Dia pribadi yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun ketika Allah itu roh, Dia tidak akan dibatasi ruang dan waktu, saudara sekalian. Memang Allah itu roh adanya. Jika orang ateis menyadari hal ini, dia akan bertobat dari pemikirannya yang sesat. Memang Allah memang harus roh. Jika Allah bukan roh, Dia bukan Allah, saudara sekalian. Memang kita tahu nanti pada akhirnya Allah itu mengambil rupa menjadi manusia yang ada dalam diri Yesus Kristus. Memang kita tahu hal itu. Namun pada inti dasar pribadi dari Allah itu sendiri, Dia adalah roh. Hakikatnya adalah roh, saudara. Dia tidak bisa dipegang, Dia tidak bisa didiagnosa, karena Dia melampaui ruang dan waktu, saudara. Oleh sebab itulah, saudara, seperti yang dikatakan oleh Kak Olpi, seperti yang sudah kita belajar bersama-sama. Oleh sebab itulah di dalam Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan demikian. Ayat ke-berapa pun lupa aku. Dikatakan, aku adalah aku. Ayat ke-14. Ayat yang ketiga. Ayat ke-20. Keluaran 3 ayat ke-20. Oleh sebab itulah dikatakan, aku ada karena aku adalah aku. Aku ada ya karena aku ada. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah, karena Allah roh, hakikat normalnya adalah bahwa memang Dia melampaui material, bahwa memang Dia harus roh. Oleh sebab itulah di dalam kitab suci dikatakan, dengan apa kehendak kamu samakan aku Israel? Dengan patung-patung itu kehendak kamu samakan aku? Dengan berhala itu kan, dengan gunung itu kan, dengan batu ini kehendak kamu samakan aku Israel? Dengan apakah aku adalah aku roh adanya, aku ada karena memang aku ada. Oleh sebab itulah Allah itu tidak jadi material, karena memang tidak ada yang bisa menyamai Allah. Hanya Allah memang yang dirinya sendiri. Tidak ada yang ada selain dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia yang seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan ini Allah, itu Allah, itu Allah, itu Allah, saudara-saudara. Makanya Tuhan berkata, mengapakah engkau samakan aku dengan gunung itu, dengan patung itu, dengan berhala itu? Aku sakit hati. Tidak ada yang bisa menyamakan aku dengan hal apapun. Karena apa? Karena aku roh adanya. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, saudara sekalian. Jadi Allah memang pada hakikatnya adalah roh. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya garis bawahi, roh itu adalah hadir di mana-mana, menembus ruang dan waktu, bisa melihat yang terjadi, yang sudah terjadi, yang telah terjadi, dan yang akan terjadi. Itu semua ada di dalam jangkauan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu melihat semuanya. Semuanya sudah selesai di hadapan Tuhan, karena Ia roh adanya, Ia kekal adanya. Dia menembus segala ruang dan waktu, saudara sekalian. Ini poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Allah adalah pribadi. Yang ingin saya bawahi adalah kita coba akan masuk kepada poin yang ke omnipresent. Dia maha hadir. Saya akan close di omnipresent dan omniscient. Saya akan close di sini, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan belajar lagi. Bapak Ibu Saudara, Allah itu maha hadir, Bapak Ibu Saudara.
Yang ingin saya garis bawahi adalah karena dia roh. Dia hadir dimanapun dia hadir. Tidak ada satu ruangan pun yang tidak ada di dalam genggamannya. Tidak ada satu ruangan pun yang tidak bisa dia masuki. Ia melampaui segala hal. Yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara sebagai aplikasi bagi Bapak Ibu Saudara, Allah ada. Dia ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu, dia ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dia menemani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berhentilah mengatakan Tuhan itu jauh. Berhentilah mengatakan Tuhan itu tidak ada. Berhentilah mengatakan Tuhan itu tidak pernah menolong. Tuhan itu rasa-rasanya jauh. Bukan Tuhan tidak ada. Bukan Tuhan yang jauh. Bukan Tuhan tidak menolong. Kitalah yang tidak ada niat datang kepada Tuhan. Kitalah yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Kitalah yang tidak mau bersandar untuk datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tahu hari ini. Dia ada, dia maha hadir. Dia tahu air matamu hari ini. Dia tahu pergumulanmu hari ini. Dia tahu ekonomimu mandek hari ini. Dia tahu. Dia tahu engkau bermasalah dengan keluargamu hari ini. Dia tahu. Dia tahu bahwa hari ini engkau difitnah, engkau dikucilkan, engkau tidak dihargai di keluargamu. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Karena dia maha tahu dan dia maha hadir. Dia melihat seluruh apa yang terjadi di dalam hidupmu. Dia lihat. Bahkan tidak ada satu detik pun terluput di matanya kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sering kita berkata Tuhan tidak ada, Tuhan jauh. Tidak Bapak Ibu Saudara, datanglah kepadanya, dekatlah dengannya, percayalah kepadanya. Dia akan menolongmu. Dia tangannya selalu terbuka untuk memelukmu. Dia selalu menunggumu Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang akan saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah itu ada, Allah itu menolong kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan. Saya rindu kita menyanyikan refrainnya saja dari lagu yang tadi, dan kita akan masuk di dalam doa. Dan minggu depan kita akan belajar lebih menarik lagi. Minggu depan kita akan belajar lebih menarik lagi, semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Sebentar ya, sebentar saya akan carikan. Oke. Lagunya, refrainnya saja ya, refrainnya saja. Oke, masuk. Oke. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang berkata semakin engkau belajar firman Tuhan, semakin engkau tidak percaya kepada Tuhan. No Bapak Ibu Saudara, saya berbeda dibandingkan itu. Semakin saya belajar firman Tuhan, semakin saya belajar studi-studi teologi, malah itu semakin meyakinkan hati saya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Melalui jawaban-jawaban, melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, itu malah kita semakin teguh memang Allah itu ada, saudara. Jangan pernah ragu untuk belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga,
biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagimu, dan biarlah segala hormat dari manusia semuanya diperuntukkan kepadamu, karena hanya Engkau yang layak menerimanya, karena hanya Engkaulah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Engkau ada karena memang Engkau ada dengan sendirinya, karena Engkau adalah kebenaran yang memang ada dengan sendirinya. Dari Engkaulah berasal segala sesuatu yang berbentuk material, termasuk bumi yang kami pijak hari ini, termasuk tubuh kami ini, termasuk alam semesta yang kami nikmati ini. Dari Engkaulah berasal ini semua ya Tuhan. Dan kami sadari juga satu hal, bahwa Tuhan menciptakan kami, dan kami juga harus memiliki tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kami memuliakan Tuhan, dengan kami beribadah, dengan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, itulah tujuan Tuhan menciptakan kami. Berdoa bagi sidang jemaatmu GPT Lumajang maupun Jatiroto, ataupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kiranya Tuhan memberkati pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka. Apapun yang disentuh kerjakan, kiranya Tuhan membuatnya berhasil. Dan ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, jikalau ada sidang jemaatmu hari ini maupun di tempat ini yang ada di dalam pergumulan masalah, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar di antara masalah itu, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka di dalam menanggung masalah itu, dan kiranya mereka menemukan Tuhan sebagai jalan keluar di atas masalah itu. Jikalau ada sidang jemaatmu di tempat ini maupun siapapun yang menyaksikan ada di dalam sakit penyakit, Bapa di surga, hamba berdoa kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala penyakit, Tuhan jauhkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu sidang jemaatmu boleh beribadah dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan ini, baik itu sebagai pemain musik, pendengar, maupun sebagai LCD dan lain sebagainya, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah terlibat di dalamnya, dan kami semua ada dalam naungan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, izinkan hambamu untuk menyampaikan berkat. Tangan hambamu begitu sangat hina, begitu sangat tidak kudus, namun tanganmu lah yang suci yang akan memberkati mereka. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunggu bro, sudah saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Bu Lili ya, yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi Bu Lili. Saya berdoa kiranya kesehatan, pekerjaan, keluarga dari Bu Lili kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, ingat tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Amin. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Shalom.